membongkar apa-apa yang menjadi aspirasi mereka nih, Kak. Ya, merinding saya mendengar pertanyaan itu. Iya, Kak. Karena saya kira bangsa ini Iya. kalau tidak menyelesaikan secara serius persoalan guru honorer ini, Iya, Kak. itu betul-betul abai dari tujuan bernegara. Tujuan bernegara. Iya, tujuan nasional kita itu ya mencerdaskan kehidupan bangsa, dan guru honorer telah mengemban tugas-tugas seperti itu. Ya, tentu secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Termasuk guru honorer. Iya. Karena yang membedakan honorer dengan yang bukan honorer itu kan hanya pada perlakuan kita terhadap mereka. Iya. Kenapa? Karena honorer itu sering terjadi ada stereotip Iya. masyarakat yang memberikan penilaian yang agak beda dengan yang guru PNS. Karena di samping gajinya, Oke, samping gaji. kerja-kerja sebenarnya sama, bahkan kadang-kala honorer itu lebih berat karena dia mengejar jam kerja. Jam Jadi kerja. kalau ada guru PNS yang tidak bisa Iya. menjalankan pekerjaannya, maka guru honorer itu sudah siap mengemban tugas-tugas yang ditinggalkan oleh teman-temannya yang sudah PNS. Dan guru honorer merasa akan hal itu. Guru honorer menerima dengan ikhlas hal Menerima seperti dengan ikhlas. itu, meskipun gajinya seperti kita tahu, Iya, iya. pendapatannya jauh di bawah standar, Iya. bahkan di bawah kategori miskin ekstrim. Iya. Kalau kita mengacu kepada Bank Dunia, Iya. penghasilan yang paling miskin itu Paling adalah miskin. 900.000 per bulan. Dan Nah, dia 300.000. Bahkan ada yang di bawah itu, dan itu dirapel, bukan setiap bulan dia menerimanya. Kadang 3 bulan sekali, yang terjadi di Bone bahkan 6 bulan sekali. Iya. Itu pun ada potongan-potongan lagi setelah itu. Jadi itu sangat luar biasa. Dan dia hanya menonton ketika teman-temannya menerima gaji 13, menerima THR. Dia tidak ada yang seperti itu. Kemudian kenapa dia bisa eksis? Iya. Ya, dan kenapa dia mau Iya. untuk tugas-tugas tersebut? Saya juga bertanya kepada mereka. Dia menjawab, karena guru itu adalah panggilan nurani, panggilan hati. Nunggu, berharap bahwa janji negara kepada kami untuk menjadi PNS, Iya. itu suatu waktu akan dipenuhi. Oke. Itu harapan mereka. Kenapa mereka masih bisa eksis dengan kebutuhan hidup yang lebih besar? Ya memang dia punya kerja-kerja sampingan yang lain, dan juga biasa ditopang oleh keluarga. Ditopang juga oleh keluarga. Ada yang istri guru honorer, suaminya biasanya ada pekerjaan, lain, tambahan pedagang kah, atau apa. Begitu pula sebaliknya. Tapi ada memang yang tidak mempunyai pengharapan yang lain selain dari situ. Dia guru honorer dan istrinya ibu rumah tangga biasa, mau berusaha apapun juga tidak bisa karena tidak ada modal, sehingga dia betul-betul hidup pas-pasan dengan penghasilan itu. Sehingga kita pernah bertemu dengan seorang guru honorer, pakai celana dengan ikat pinggang dari tali rapia. Itu serius itu? Ya, sepatu dengan merek yang bagus, tapi ternyata alasnya tidak ada, sudah bolong di bawah itu. Jadi kelihatan bermerek, tetapi ternyata dibeli di tempat loakan itu, ya, yang sudah sepatu-sepatu bekas. Tugasnya, ada kejadiannya seperti itu. Tugasnya guru ini, Ustadz, sesuai dengan undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu kenapa? Saya kemudian memang agak terkejut ketika mendengar jawaban dari BKN bahwa guru honorer ini adalah menjadi penyebab dari kita ini mendapatkan ranking terendah untuk bidang pendidikan. Jadi ada penilaian dari PISA, dari 72 negara itu Indonesia masuk peringkat ke-62. Jadi 10 dari bawah. Nah, itu mereka asumsikan karena guru honorer masuk di dalam sistem penilaian. Sementara guru honorer ini dipandang kompetensinya sangat rendah, di bawah standar.
Oh, dianggap sebagai ya dianggap memang ada satu dua saya kira, tapi tidak bisa digeneralisir. Tidak bisa, karena waktu betul. Kami melakukan lomba penulisan ilmiah populer tentang guru honorer aja dilihatkan di situ bagaimana dia merangkai, dia punya narasi yang begitu bagus, banyak keluhan yang kita dengar dan kita tidak melihat ada keseriusan dari negara untuk menyelesaikan masalah ini. Keseriusan negara maksudnya presiden? Ya, termasuk dengan semuanya, karena kalau presiden tidak serius menangani ini berpotensi sebagai pelanggaran HAM. Dan itu akan ke presiden. Karena itu saya sudah meminta ke presiden supaya memberikan perhatian yang serius terhadap hal ini. Salah satu rekomendasi kita nanti itu termasuk merekomendasikan untuk mendahulukan pembangunan jiwa dibandingkan pembangunan badan. Karena itu pembangunan infrastruktur ini yang ada direm dulu, yang bisa ditunda dulu untuk menyelesaikan persoalan guru honorer ini. Ini sangat penting. Harus ditekankan bahwa dari mandatory spending 20% dana pendidikan untuk pendidikan ini harus jelas dialokasikan, pengarus utamaannya itu adalah untuk guru honorer. Terakhir kali itu mengundang Menteri Pendidikan, Mas Nadiem, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan Kepala BKN. Kita rapat gabungan, ayo kita berkomitmen menyelesaikan masalah ini. Ya, komitmen itu kemudian lahirlah bahwa ini kita akan tuntaskan, persoalan ini tidak akan berlanjut. Semua harus berakhir paling telat di tahun 2023. Yaitu komitmen, dan secara bertahap sudah ditentukan langkah-langkahnya. Nah, meskipun berakhir itu dengan kira-kira ada yang menjadi PNS, ada yang menjadi ASN P3K. Ya. Cuman kami tetap meminta supaya yang P3K pun ini adalah langkah awal menuju PNS. Semua harus melalui itu dulu. Ya, semua harus jadi PNS. Di ujungnya harus PNS semuanya. Harus PNS. Dan itu dites, Pak? Ada yang dites, tapi kita menekankan itu proses administrasi saja. Berkas. Iya, berkas. Jadi kalau tidak lulus, ya kita berusaha untuk membuatnya dia bagaimana supaya dia lulus. Karena itu harus ada komitmen yang standarnya paling rendah tetap diterima, dan setelah itu adalah diberikan pelatihan-pelatihan, di-upgrade. Jadi semua harus diterima. Mereka sudah mengabdi puluhan tahun, tiba-tiba sekarang kita menganggapnya bahwa dia tidak memenuhi syarat. Itu sangat keliru, itu saya kira. Dan itu tidak adil, Kak, ya? Tidak adil. Bahkan ada yang lebih aneh, ada yang sudah dinyatakan lulus dalam Panselnas, Panitia Seleksi Nasional, tetapi karena setelah bertahun-tahun dinyatakan lulus tidak dikeluarkan SK oleh Bupati, maka dianggap kedaluarsa.